Pemirsa, selain penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas orang, Menteri Luar Negeri juga meminta WNI di luar negeri segera pulang mengingat pembatasan penerbangan sudah diberlakukan. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan kebijakan yang mulai dilakukan dini hari tadi, kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Teguh Faizasyah. Selamat malam, Pak Faizasyah. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak, mengapa kebijakan pembatasan keluar masuk ke Indonesia ini baru diberlakukan per tanggal 20 Maret ini? Betul, berlaku 00 pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 pada hari ini. Ya, kenapa kebijakan ini baru sekarang diberlakukan, Pak? Begini, sebenarnya ada beberapa kaidah dalam hubungan antar negara. Kita memberikan notifikasi kepada negara-negara sahabat mengenai pemberlakuan kebijakan tersebut, sehingga terbuka ruang juga untuk mereka memberikan penginformasian ke warga negara mereka. Dari sisi lain juga kita memberikan ruang kepada warga negara kita untuk mempersiapkan, terutama mereka yang menjadi pelancong atau travelers, karena kita mencatat banyak negara yang sudah menerapkan blockade atau lockdown, tentunya akan ada kendala bagi warga negara kita untuk kembali. Jadi ada sedikit alasan juga dalam konteks kepentingan kita memberikan pelindungan pada warga negara kita, sehingga mereka juga bisa mempersiapkan diri lebih awal untuk merubah travel arrangement mereka kembali ke tanah air. Oke, nah ini bagaimana dengan WNI yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri? Memang himbauan sudah diberikan dengan harapan mereka memiliki kesempatan atau cukup waktu untuk mengatur kepulangan mereka. Yang kita terapkan ketentuan adalah bagi mereka yang akan berkunjung ke Indonesia, dengan demikian per hari ini segala aturan kunjungan menyesuaikan pada penetapan yang telah diberikan, ya ini harus mengajukan visa ke kedutaan besar kita atau konsulat jenderal kita di luar negeri. Untuk warga negara kita, memang ada ketentuan saat mereka datang kembali apabila mereka berkunjung ke beberapa tempat yang sudah diindikasikan sebagai tempat penyebaran virus corona, mereka harus mengalami satu proses yang terpisah saat tiba di Jakarta. Baik, Pak Faizasyah, bagaimana dengan WNA ataupun turis yang masih ada di Indonesia namun visanya akan segera habis? Untuk mereka yang ada kendala untuk kembali ke tanah air, ada pengaturan yang diberikan atas kebijakan pemerintah, disesuaikan kepada aturan Kementerian Permenhumkam ya, sudah dikeluarkan sebelumnya. Dengan demikian mereka ada semacam courtesy atau kemudahan. Harapan yang sama juga kita diberikan pada warga negara kita yang mungkin mengalami masalah yang sama saat mereka berada di luar negeri. Dengan demikian mereka juga dapat semacam kebijaksanaan dari pemerintah setempat manakala visanya sudah habis. Oke, Pak Faizasyah, artinya kebijakan ini ataupun dengan adanya kebijakan ini ada berapa negara yang saat ini pendatangnya ataupun travelernya tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia? Menambahkan yang sudah dikeluarkan kepada Tiongkok dan 2 lokasi di Korea Selatan, ada 8 negara lagi yang mendapatkan status tidak bisa masuk ke Indonesia karena harus melewati masa 14 hari di negara ketiga setelah mereka tentunya dengan demikian bisa memberikan satu proses masuk ke Indonesia. Namun secara umum melalui perubahan kebijakan visa tersebut, proses seleksi akan menjadi lebih selektif lagi dan masalah kesehatan menjadi yang diutamakan. Oke, baik, terima kasih juru bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Teguh Faizasyah telah bergabung sama kami malam hari ini dalam Prime Time News.